I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Iqbal S.Hom M.Hom selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu makalah pertama sampai makalah ketiga, dan kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sejarah. Jadi, sejarah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya sajaratun, yang berarti pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah bersama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Peradaban adalah nilai dari sebuah kebudayaan, sedangkan budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budi dan daya. Budi adalah akal, daya adalah kemampuan. Jadi arti dari budaya adalah kemampuan akal. Periodisasi peradaban Islam. Nah, periodisasi peradaban Islam dibagi menjadi dalam 3 fase menurut Harun Nasution. Yang pertama yaitu periode klasik, kemudian periode pertengahan, dan yang terakhir adalah periode modern. Nah, kemudian metode studi sejarah peradaban Islam. Ada 4 metode. Yang pertama, metode heuristik atau mengumpulkan, kemudian kritik, ketiga interpretasi atau penafsiran, keempat historiografi atau penulisan. Bangsa Arab pra-Islam. Di poin pertama kita akan membahas tentang kondisi sosial politik. Nah, ahli sejarah membagi penduduk Jazirah Arab menjadi dua, yaitu Arab Baidah dan Arab Bakiyah. Jadi, Arab Baidah yaitu orang-orang Arab yang telah lenyap jejaknya dan tidak diketahui lagi kecuali karena dalam kitab-kitab suci, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian Bakiyah atau Arab Lestari, yaitu orang-orang Arab yang masih terdapat jejaknya. Di negeri-negeri Jazirah Arab telah berdiri beberapa kerajaan yang sifatnya dan bentuknya ada 2 macam, yaitu kerajaan yang bermahkota tetapi tunduk pada kerajaan lain atau mendapat otonomi dalam negeri. Kerajaan yang tidak bermahkota tetapi mempunyai kemerdekaan penuh. Ia juga mempunyai apa yang dipunyai oleh kerajaan-kerajaan sebenarnya. Kerajaan yang bermahkota sangat banyak diantaranya, yaitu Kerajaan Makyam, Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, Kerajaan Hirah, Kerajaan Gasan, Hijaz, Mekah. Di poin kedua yaitu kondisi sosial ekonomi, di mana kondisi ekonomi bangsa Arab mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dalam kehidupan bangsa tersebut. Meski sumber-sumber ekonomi bangsa Arab pra-Islam cukup maju, tak demikian dengan kondisi sosial yang menyertainya. 167 disebutkan bahwa perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian. Di poin ketiga yaitu kondisi sosial moral, di mana masyarakat Arab sebelum Islam merupakan masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah. Jahiliyah yang berasal dari kata bahasa Arab merupakan arti dari kata jahala yang berarti kebodohan. Mengapa disebut zaman kebodohan? Karena pada zaman ini masyarakat benar-benar hidup dengan segala perbuatan yang buruk dan sama sekali tidak masuk akal. Poin keempat yaitu kondisi sosial budaya. Bangsa Arab memiliki banyak sekali keberagaman kebudayaan, akan tetapi yang paling menonjol adalah bidang sastra. Bangsa Arab sangat ahli dalam bidang syair yang merupakan gambaran langsung dari kehidupan mereka, baik dari segi budi pekerti ataupun adat istiadat. Sistem kepercayaan dan masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab yang bermukiman di Jazirah Arab dikenal sebagai bangsa jahiliyah, bukan semata-mata karena mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, dan bukan juga karena mereka tidak menganut kepercayaan
tertentu. Secara garis besar, agama yang dianut oleh masyarakat Arab pada waktu itu hanya terbagi menjadi dua, yaitu agama Samawi yang bersumber datangnya dari langit, dan agama Ardi yang merupakan agama buatan manusia yang berasal dari nenek moyang mereka. Masa kelahiran Islam. Kehidupan awal Nabi Muhammad SAW sampai menerima risalah Islam. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau menikah di usia 25 tahun dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Ketika usianya mendekati 40 tahun, seringkali beliau pergi ke Gua Hira yang terletak 5 km jauhnya dari Mekah. Suatu malam datanglah malaikat Jibril kepadanya untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa itulah yang disebut nuzul Quran, yang artinya turunnya ayat suci Al-Quran. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Sejak itu, Nabi Muhammad SAW telah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, sekaligus menjadi penutup seluruh nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia, ataupun disebut dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Pembentukan negara Madinah selama 13 tahun. Rasulullah SAW berdakwah ajaran Islam di Mekah. Nabi Muhammad telah banyak mengalami pertentangan dan permusuhan. Namun Madinah merupakan kota yang penduduknya lebih mudah menerima ajaran. Penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Muhajirin, Ansar, dan non-Muslim tersebut merupakan sebuah keberagaman yang ada pada masa lalu dan sudah menjadi satu hal yang tidak bisa lagi dipungkiri eksistensinya. Nah, kemudian peperangan dalam Islam. Dua di antaranya, yaitu satu perang Waddan atau Al-Abwah, terjadi pada bulan Safar 2 Hijriah atau bulan Agustus tahun 623 Masehi. Perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memakan waktu selama 15 hari. Kedua, perang Buat terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah atau bulan September tahun 623 Masehi. Tujuan perang ini adalah menghadang kafilah dagang Quraisy dengan membawa unta sebanyak 2.500 ekor. Pembawa panji perang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Surat dakwah Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Tabari, dalam sejarah para nabi dan raja, setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk mengirim surat kepada sejumlah kepala negara yang mengajak mereka memeluk Islam. Pertama yaitu Kaisar Romawi, kedua Raja Ethiopia, yang ketiga yaitu Gubernur Bahrain, yang keempat yaitu Muqawqis dari Mesir. Komentar para orientalis tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Muhammad sebagai setan, yang kedua Muhammad sebagai penipu, yang ketiga Muhammad sebagai fresex, yang keempat Muhammad sebagai pembuat Al-Quran, yang kelima yaitu Muhammad sebagai penyadur kitab Yahudi dan Kristen, yang keenam yaitu Muhammad sebagai anti Yahudi. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Ini bernama lengkap Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Quhafa bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy at-Tamimi. Beliau diangkat menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan memiliki tipe kepemimpinan mencari ketentuan hukum di dalam Al-Quran. Jika tidak ditemukan, beliau mencarinya dalam sunnah. Jika tidak ditemukan pula, beliau memanggil para sahabat yang mengetahuinya.
dan beliau wafat di usianya yang ke-63 tahun setelah syahid hampir kurang lebih 1 minggu. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bernama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Al-Uzza bin Rabah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Quraisy dan memiliki tipe kepemimpinan berpegang kepada Al-Quran untuk menyelesaikan kasus, dan jika tidak ditemukan dalam Quran dia mencarinya dalam sunnah. Jika tidak ditemukan pula, beliau berijtihad. Ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Yang bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Al-Syams bin Abdul Al-Manaf bin Qusay. Ia diangkat menjadi khalifah atas persetujuan panitia 6 atau Ashab al-Sittah, dan memiliki tipe kepemimpinan menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, teguh pendirian, lemah lembut, sopan santun bahkan terhadap lawannya. Dan beliau meninggal di usianya yang ke-83 tahun karena terbunuh di tangan para pemberontak yang menyerbu kediamannya. Keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Al-Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Qusay. Ia diangkat menjadi khalifah berdasarkan usulan pemimpin partai Mesir yaitu Abdullah bin Sabah. Ia memiliki tipe kepemimpinan berpandangan jauh ke depan, menghukum dengan adil, berbicara ringkas dan tepat. Dan beliau wafat di usianya yang ke-63 tahun karena tewas terbunuh saat melaksanakan salat subuh di Masjid Kufah. Masa pemerintahan dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya diambil dari Umayyah bin Al-Syams, kakek dari Abu Sufyan. Adapun khalifah yang berhasil membawa kemajuan bagi dinasti Umayyah ada 5 khalifah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, kedua adalah Marwan bin Hakam, ketiga adalah Abdul Malik bin Marwan, keempat Walid bin Abdul Malik, dan yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Adapun faktor yang mempengaruhi kehancuran dinasti Umayyah ada 5. Yang pertama adalah ketidakpuasan penduduk Islam non-Arab. Yang kedua, sistem pemerintahan khalifah melalui garis keturunan. Yang ketiga, terjadinya persaingan kelompok antara Arab Utara dan Arab Selatan. Dan keempat, konflik-konflik dari beberapa golongan. Dan yang terakhir adalah menguatnya kekuatan Abbasiyah dari Bani Hashim. Dan yang terakhir adalah masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dimulai setelah ia berhasil menumbangkan Daulah Bani Umayyah di Damaskus pada masa kekuasaan Khalifah Marwan II. Dinasti ini dimulai dari seseorang yang bernama Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kakeknya Al-Abbas merupakan paman Nabi Muhammad. Di masa pemerintahan ini ada 3 khalifah yang terkenal karena merupakan periode keemasan dan masa peradaban Islam. Dan yang pertama itu adalah Abu Ja'far Al-Mansur, pendiri kota Baghdad. Kedua, Harun Ar-Rasyid sebagai pemimpin yang bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Dan yang ketiga, Abdullah Al-Ma'mun sebagai khalifah pembaharuan ilmu pengetahuan. Adapun faktor yang mempengaruhi kehancuran atau keruntuhan dinasti Abbasiyah ada 4. Yang pertama itu persaingan antar bangsa, kedua kemerosotan ekonomi, yang ketiga konflik keagamaan, dan yang terakhir adalah ancaman dari luar. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.